Halo, selamat sore Kak Hanif. Sore, Perkenalkan, saya Deva. Gimana nih kabarnya Kak Hanif hari ini? alhamdulillah baik. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan mengenai bisnis kepada Kak Hanif sendiri. Oke, silahkan. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Oke, Untuk pertanyaan yang pertama ini, menurut Kak Hanif sendiri, seberapa penting sih target pasar dalam membangun sebuah bisnis? oke, langsung aja saya jawab. Nah, target pasar ini sangat penting ya kawan-kawan, terutama untuk perusahaan agar lebih fokus nih ke calon customer-nya yang lebih membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, dan juga agar strategi pemasarannya itu lebih efektif dan juga lebih efisien Gitu gitu. ya. Berarti target pasar ini sangat penting dalam membangun sebuah bisnis supaya strategi bisnis ini berjalan dengan lancar. Bener banget, Eva. Oke, langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Oke. Jadi menurut Kak Hanif, bagaimana sih peran digital marketing itu dalam meningkatkan penjualan? Oke, digital marketing ini memiliki peran yang sangat besar, apalagi di era Sekarang ini. yang sekarang ini. Iya. Apalagi era teknologi sangat masif dan juga ketika kita di media sosial dan juga iklan online, kita itu dapat mencakup audiens yang lebih luas dan juga dengan harga yang lebih terjangkau daripada Mm-mm. iklan konvensional. Iya. Nah, dan juga dengan digital marketing, kita itu dapat mengecek performa pemasaran kita secara real time di platform yang ingin kita iklankan. Seperti itu, Deva. Oke, jadi digital marketing ini sangat berpengaruh ya dalam meningkatkan penjualan. Mungkin bisa disebutkan bagaimana contoh dari digital marketing ini sendiri, Kak Hanif? Oke, salah satu contohnya di digital marketing ini, ketika kalian mencari di online shop. Nah, tiba-tiba itu muncul nih di Di platform platform kalian, lain, iya, ya. sosial media. Nah, itu muncul di platform sosial media, itu merupakan salah satu bentuk dari digital Contoh dari marketing. digital marketing ya. Jadi Benar, antara aplikasi yang satu dengan yang kedua ini saling terhubung begitu ya. betul banget. Oke. Oke, Kak Hanif, pertanyaan yang selanjutnya nih. Bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan terhadap sebuah brand? Oke, baik. Bagaimana cara membangun kepercayaan suatu konsumen terhadap brand? Benar. Nah, cara membangunnya itu dapat membangun pelayanan konsisten Mmm, dari perusahaan untuk konsumen. mhm. Nah, intinya itu semakin kita memberikan bukti sosial yang baik, semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap brand perusahaan. Oke, jadi semakin kita, memaksimalkan pelayanan kita, semakin pelanggan itu lebih tertarik kepada kita, begitu ya? Benar banget. Pertanyaan selanjutnya, apa Boleh. sih kira-kira yang bisa Kak Hanif tawarkan kepada pelanggan, agar pelanggan itu bisa merasa bahwa mereka itu diberi value lebih dari produk atau layanan yang Kak Hanif tawarkan? Oke, Deva. Nah, kita pakai contoh simpel seperti Mhm. promo, bonus, dan juga layanan lebih itu dapat memberikan value lebih kepada pelanggan sehingga mereka itu dapat merasa lebih dihargai. Mhm. Seperti itu. Jadi pelanggan merasa, ini sangat menguntungkan nih produknya karena ada promo dan lain-lain begitu ya? Benar banget. Jadi mereka itu uh, bisa kembali lagi nih ke perusahaan Ke brand kita. kita, Ya, benar. sehingga terjadi repurchase atau Mhm. pembelian Iya, kembali. berulang-ulang, benar. Seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya sendiri nih, saya mengetahui ada beberapa, brand atau perusahaan yang menurun ataupun stuck, dan ada juga perusahaan yang, mulai berkembang. Menurut Kak Hanif gimana sih caranya agar perusahaan itu sendiri bisa, tetap konsisten di dalam perubahan tren sekarang ini? Oke. Nah, penting untuk bisnis itu memantau perkembangan tren dan juga evaluasi strategi dari perusahaan ia sendiri. Iya. Dan juga penting untuk kita adaptasi atau adaptif terhadap perkembangan pasar atau bagaimana permintaan pasar itu berjalan di lapangan seperti itu. Oke Kak Hanif, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Hanif dan semuanya sudah terjawab secara maksimal.
Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak Hanif atas waktu yang sudah diluangkan. Sama-sama, semoga bermanfaat dari apa yang saya sharing-kan. Terima kasih Deva Terima pertanyaannya. kasih Kak.